Halo teman-teman, nama saya Elisia. Saya bersekolah di SLB Negeri Peminang Pekanbaru. Baiklah, saya akan mendongeng yang berjudul Putri Tujuh. Dahulu kala, di kota Dumai, ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sri Bunga Tanjung, yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Ciksima, yang memiliki 7 putri yang cantik-cantik. Di antara 7 putri ini, putri bungsulah yang paling cantik, bernama Mayang Sari. Karena kecantikannya ini, dia juga dipanggil dengan nama Mayang Mengurai. Suatu hari, ke-7 putri sedang mandi di lubuk sarang Umai. Karena asik berendam dan bercengkrama, mereka tidak menyadari ada beberapa pasang mata yang memperhatikan mereka. Ternyata itu adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya yang memperhatikan mereka dari semak-semak. Diam-diam, sang pangeran terpesona dengan Putri Mayang Sari. Tanpa sadar, dia bergumam lirik, "Gadis cantik di Umai, cantik di Umai, iya, di Umai." Kata-kata itu terus bergumam di dalam hati Pangeran Empang Kuala. Dia memutuskan untuk meminang sang putri. Beberapa hari kemudian, dia mengirim utusan untuk meminang putri yang diketahuinya bernama Mayang Mengurai. Dia menghantarkan tepak sirih sebagai adat kebesaran raja kepada keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu Ciksima pun menyambut lamaran itu, dan dia membalas pinangan itu dengan mengisi salah satu combol yang paling besar di antara 7 buah combol di dalam tepak itu. Combol lainnya sengaja tidak diisinya, sehingga tetap kosong. Adat ini melambangkan bahwa putri tertualah yang berhak menerima pinangan. Utusan kembali ke kerajaan dan pangeran mengerti kalau pinangannya ditolak. Dia memutuskan untuk berperang dengan kerajaan Sri Bunga Tanjung. Peperangan di Selat Malaka itu pun tak terelakkan. Kerajaan Sri Bunga Tanjung berhasil dihancurkan. Di antara berkecamuknya peperangan itu, Ratu Ciksima segera menyembunyikan ke-7 putrinya di dalam sebuah lubang yang terlindung dari pohon-pohon. Kembali ke kerajaan, Ratu Ciksima melihat kerajaannya hancur, rakyat banyak yang tewas, dan pasukan semakin terdesak. Dia memutuskan untuk meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Menjelang malam, pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat di bawah pohon-pohon bakau tertimpa oleh beribu-ribu buah bakau yang menusuk mereka. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Di tengah tak berdayanya pasukan Pangeran Empang Kuala, datanglah utusan Ratu Ciksima. Pangeran Empang Kuala berkata, "Hai orang Sri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu ini?" Utusan Ratu Ciksima menjelaskan bahwa perbuatan ini telah merusak bumi sakti rantau bertuah dan menodai pesisir kerajaan Sri Bunga Tanjung. Kata utusan Ratu Ciksima, "Siapa yang datang dengan niat buruk akan menerima malapetaka, tapi siapa yang datang dengan niat baik ke negeri Sri Bunga Tanjung, maka sejahteralah hidupnya." Kata utusan Ratu Ciksima menjelaskan. Dengan ini, sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dialah yang memulai peperangan tersebut. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kerajaan Empang Kuala.
Keesokan harinya, Ratu Ciksima segera bergegas menuju tempat persembunyian putri-putrinya. Alangkah terkejutnya Ratu Ciksima menemui putri-putrinya dalam keadaan tak bernyawa. Rupanya Ratu Ciksima lupa bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Tapi peperangan berlangsung selama 4 bulan. Karena tak kuasa menahan kesedihan atas kematian ketujuh putrinya, dia akhirnya jatuh sakit dan beberapa hari kemudian meninggal. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai berasal dari kata De Umay yang selalu diucapkan Pangeran Nampang Kuala saat terpesona melihat kecantikan Putri Mayangsari atau Putri Mayang Mangurai. Ada juga situs bersejarah yang bisa dijumpai di kota Dumai, di Komplek Pertamina Dumai. Pelajaran dari cerita ini adalah permusuhan akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan.